Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Para sepuh, bini sepuh, Ketua DKM beserta jajaran yang dimuliakan Allah, serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmatnya di malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan ibadah sholat isya. Dilanjutkan insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-22. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah saum hari yang ke-21. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa ibadah dalam keadaan tenang, aman, damai, dan berlimpah rizki. Beda halnya dengan saudara kita di Palestina yang hari ini sama dengan kita puasa, tapi mereka puasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan perang, dalam keadaan belum tentu puasa bisa berbuka, karena bantuan sulit sekali masuk ke jalur Gaza itu. Makanya kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah dengan tenang. Maka pertanyaannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Jangan dibalik Pak, dusta mana lagi yang kau nikmati? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun puasa itu tidak ringan, berat. Berat Pak? Berat. Komo Ustadz mah Pak, lebih berat. Rata-rata Ustadz itu sehari ceramah sampai 3-4 kali. Subuh, kuliah subuh. Masuk duha, ada kajian duha, ba'da duha. Terus ada kajian duhur. Menjelang buka, ada ceramah buka. Sebelum buka puasa. Terakhir terawih. Ripuh teh Pak. Eta teh beurangna cai-cai acan. Serius Pak. Saya nyuguhan, tak berat Pak. Tapi inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menyampaikan, dan kalau keilmuan sudah banyak disampaikan oleh para ajelengan, saya hanya menyampaikan hadis qudsi, firman Allah yang tidak termaktub dalam Quran. Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam lahu itu untuknya, ila siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas puasa saum itu. Ini hadis luar biasa Pak. Hadis qudsi ini luar biasa. Pertama, saum itu adalah semua amal ibadah yang lain itu untuknya. Dan itu terlihat Pak. Umpamanya Allahu Akbar, saya sedang apa Pak? Jawab dalam jumaahan. Saya sedang sholat, kelihatan gerakannya, terdengar bacaannya. Riaknya gampang Pak untuk sholat. Ciri orang riak sholat, kalau sendirian tuh cepat-cepat, kalau terlihat orang lain berjamaah seperti orang yang khusyuk. Itu riak dalam sholat. Sodakoh kelihatan ngambil uangnya. Ya. Bahkan sok dipirit, keluar 100.000 diasupkeun deui. 50 asupkeun deui, 20 asupkeun deui. 5.000 asupkeun deui, 2.000 masih asupkeun wae. Nu asup nu jelas mah nu gambar bedog teh Pak. Tak malaikat nanya ieu bedog sanges kumpul kieu. Nah jamaah kelihatan, komo haji mah diabring-abring Pak. Mulai berangkat ya sampai di perjalanan tawaf sa'i luar biasa itu, tahallul macam-macam. Sampai pulang itu terlihat. Bahkan sampai fotonya pun disimpan di ruang tamu Pak.
Setiap ada tamu yang datang pasti nanya, Pak Haji nih hajian tahun berapa? Begitu. Kelihatan. Saum tuh enggak. Saya pernah tahun yang lalu dipoto lagi ngabuburit di Masjid Al-Jabar. Saya tempel di ruang tamu. Oh, nanyakan, Ustadz, eta ngabuburit tahun sabaraha? Enggak ada. Kenapa? Karena puasa itu ibadah sirriyah. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Akang puasanya puasa tuh. Mana buktinya? Tah barulah cenah. Padahal sariawan. Belum tentu nu barulah ini tuh puasa. Bisa aja sariawan. Si Ocung di kurs puasa juga nama. Kenapa? Pias. Padahal mah salatri. Belum tentu nu pias teh puasa. Belum tentu nu jag-jag waringkas tidak puasa. Kenapa? Puasa itu adalah ibadah yang hanya kita dengan Allah. Makanya susah rianya, Pak. Puasa itu. Nggak bisa kita puasa ria dengan ibadah puasa. Sulit, ya, sulit diperlihatkan. Tapi yang hebat, Pak jamaah yang dirahmati Allah, ternyata puasa itu wa ana azibihi, akulah yang akan membalasnya. Kalau sholat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pahalanya sudah ditentukan. Dalam hadis disebutkan 27 derajat kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah. Kita sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat. Kalau sendiri cuma 1, kalau benar sholatnya. Itu sudah ditentukan. Sedekah dari 10, 70, sampai 700. Itu sudah ditentukan. Makanya kalau ada Al-Quran menyebut angka 7 itu apa? Unlimited, tanpa batas. Nah, puasa itu pahalanya suka-suka Allah. Nggak ditentukan berapa pahalanya. Ini yang hebat, Pak. Ibadah puasa itu pahalanya tidak ditentukan. Makanya pahalanya unlimited, tak terbatas. Angka 7 itu unlimited, Pak. Boro-boro di Al-Quran, Pak. Dalam kajian lokal di Jawa Barat aja, kearifan lokal di Jawa Barat, itu angka 7 itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, Pak. Contohnya ayat istilah aki-aki 7 mulut. Tuh, 7, Pak. Nyeri hati 7 turunan. 7 disebut. Si eta saking beungharna hajatna 7 poe 7 puting. 7 disebut. Bau 7 rupa. Pusing 7 kuiling. Saking pusingna obatna ge puyer 16 cap bentang 7 disebut 7. Makanya unlimited ini angka 7. Luar biasa. Nah, saum itu luar biasa. Pahalanya tidak terbatas. Makanya setiap kita itu akan beda-beda pahala. Tergantung kondisi keimanan kita. Makanya hebatnya puasa itu, Bu. Kalau di bulan lain tuh selain bulan puasa, ngomongin orang tuh perasaan nggak dosa gitu. Cuplak-cuplak aja ngomongin orang. Tapi ketika bulan puasa begini, ada ibu-ibu yang ngomongin, hei, puasa, batal pahalana. Oke, teruskan tas taraweh. Emang itu doraka tas taraweh. Jadi apa? Kenapa bisa begitu? Takut, karena ada Allah, Pak. Ini penyakit bapak-bapak biasanya, tekaop ningali nu bening, tekaop ningali nu herang. Saya pernah jalan dengan aki-aki usia 80 tahun, Pak. Ki, liwat nu gelis ketat baheno. Ki, gelis anyakal teu kadeuleu. Jadi mun kadeuleu mah yang ningali aki-aki. Tapi di bulan Ramadan, Kang, nu gelis. Sorry ya, sorry. Puasa, lihat tuh. Kenapa? Ada Allah. Takut berbuat maksiat itu. Oke, bulan Syawal. Doraka sarwa wae. Jadi ada ketakutan. Ibu di rumah ada makanan, ada minuman, bekas sahur. Suami udah berangkat ke kantor. Anak-anak sudah sekolah. Berani nggak, Bu, ambil makanan itu, memakan? Kenapa? Ada Allah di situ. Padahal nggak ada siapa-siapa. Kenapa? Ada Allah. Luar biasa ini. Ada minuman gak berani minum nunggu maghrib. Ada makanan gak berani makan nunggu maghrib. Pamajikan keur ngagoler teu wani ngoprek nungguan taraweh atau meni maghrib atuh.
Ini nafsu pisan kita taraweh. Astagfirullahaladzim. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sama Allah tuh geget betul ya. Dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Inilah yang harus kita asah. Spiritualitas kita asah selama bulan Ramadan ini. Sehingga kepada Allah tuh benar-benar takut. Kalau tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, kita takut kepada Allah, menjadikan kita orang bertakwa, maka kata Imam Ali, ciri orang bertakwa itu harus takut kepada Allah. Takut tuh hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Maka kalau ada bapak-bapak takutnya pada istri itu musyrik hukumnya. Saya sampaikan, syirik dan musyrik hukumnya. Nggak boleh Pak takut sama istri. Dan ibu-ibu juga jangan membuat suami takut. Ibu gagal jadi seorang istri kalau suami takut sama ibu. Istri yang soleha itu kata guru saya itu memiliki 3M. Menyenangkan, menenangkan, dan menggairahkan. Makanya ini penting bagaimana kita asas spiritualitas kita sehingga Ramadan kita melahirkan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit wae nu dipiatur hapunten nu kasuhun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.